Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan cerita dari Agil R. Saputra. Seperti apa kengerian dari cerita kali ini? Mari kita simak cerita ini bersama-sama. Rojopati atau Rajapati dalam istilah Jawa berarti pembunuhan. Sedangkan teluh atau santet, braja atau brojo dalam bahasa Sanskerta adalah petir atau halilintar. Santet braja biasanya berwujud gumpalan bola api yang akan meledak di atas rumah orang yang dituju, yang konon akan berubah menjadi sosok seperti manusia, namun berkepala api yang berjalan di dalam rumah tersebut untuk memilih salah satu penghuninya sebagai korban. Semua nama tokoh dan tempat sengaja disamarkan untuk menjaga identitas dan privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Kisah kali ini diangkat dari kejadian nyata yang terjadi di Temanggung tahun 1980-an. Sang narasumber sebut saja Pak Guntur. Beliau bercerita tentang kejadian yang ia alami dan saksikan puluhan tahun silam ketika beliau masih umur belasan. Guntur, remaja 17 tahun, itu tengah berjalan sendiri dengan lentera kecil di genggaman tangannya. Ia menyusuri jalan pulang sehabis buang hajat di sebuah belik di ujung desanya, sembari menyesap dan bernyanyi untuk mengusir rasa takutnya. Ia sedikit mempercepat langkahnya ketika hujan mulai sedikit turun. Terlihat ada cahaya api yang melayang rendah dari kejauhan. Hatinya sedikit lega. Ia pikir masih ada orang yang berkeliaran membawa obor di malam selarut itu. Mungkin mau ke MCK. Batinnya sembari terus berjalan mengamati gerak cahaya api itu. Tapi setelah diamati, Guntur mulai heran ketika cahaya api itu kian meninggi dan semakin meninggi. Guntur pun semakin mempercepat langkahnya dengan pandangan yang tetap tertuju pada cahaya itu. Langkah Guntur mulai dekat dengan rumahnya dan bola api itu masih terbang pelan, melayang di langit dengan pelan, dan akhirnya berhenti di atas rumah Pak Dirja, tetangga depan rumahnya. Karena mulai takut, Guntur segera menggedor pintu rumahnya, sembari sesekali kepalanya menoleh ke bola api yang masih mengitari atas rumah Pak Dirja itu. Terlihat cahaya api itu kian merendah, mendekati genteng rumah itu, dan terdengar ledakan keras. Bersama dengan itu, pintu rumah Guntur terbuka. Di ambang pintu, ibunya bertanya kepada Guntur yang nafasnya terengah-engah. Tapi di sini Guntur tak bisa berkata apa-apa. Ia berjalan terburu melewati ibunya begitu saja dan memilih untuk segera masuk ke kamar. Hingga keesokan harinya, Guntur dibangunkan oleh riuh ramai orang di depan rumahnya. Ibunya berkata kepada Guntur, seraya membangunkannya di pagi itu. Kinanti, anak Pak Dirja meninggal. Ia yang kaget langsung terperanjat dari tempat tidurnya dan mencoba meyakinkan lagi kabar itu. Di depan rumah terlihat para warga desa yang hendak memasang tenda di depan rumah Pak Dirja. Guntur benar-benar tak menyangka. Pasalnya semalam ia masih bertemu dan saling menyapa dengan Kinanti di dekat masjid ketika pulang dari salat maghrib. Apa penyebabnya Kinanti harus meregang nyawa semudah itu? Bahkan umurnya 2 tahun lebih muda darinya, tanya Guntur dalam hati sembari mendekat untuk membantu warga yang tengah menegakkan tiang tenda. Hari pun berlalu, kematian Kinanti yang mendadak dan tanpa sebab itu mulai menjadi buah bibir di desanya. Mbok Rupiah, salah satu kerabat Pak Dirja yang waktu itu ikut memandikan jasad Kinanti, berujar kalau dia melihat tanda gosong di telapak tangan dan punggung Kinanti. Warga mulai menduga-duga perihal kematiannya. Teluh menjadi dugaan kuat para warga desa.
Pasalnya, Pak Dirja baru saja memenangkan pemilihan kades kala itu. Dugaan itu diperkuat lagi oleh karena Pak Dirja adalah calon termuda di pemilihan itu dan lawannya adalah seorang petahana dan priai sepuh terkaya di desa itu. Bisa dibilang Pak Dirja ini adalah kuda hitam di pemilihan itu, seorang lurah yang tak disangka-sangka atau orang baru yang ternyata diunggulkan. Bisa jadi kemenangannya adalah pemicu santet itu. Tapi itu masih sebatas prasangka saja dari para warga desa yang kebanyakan masih anti logis. Sementara itu menjelang 40 hari kematian Kinanti, bersamaan dengan itu musim panen tembakau telah tiba. Keadaan desa yang sempat mencekam pun kini diramaikan dengan kegiatan para warga yang mengolah daun tembakaunya di malam hari. Tak terkecuali keluarga Guntur yang juga hidup dari menanam tembakau. Kebetulan juga keluarga Guntur mendapat amanah dari Pak Lurah atau Pak Dirja yang masih melewati masa berkabungnya untuk memanen dan mengolah tembakau miliknya. Guntur, ayah dan ibunya serta beberapa orang setiap malam mengolah daun tembakau hingga jam 3 pagi di rumahnya. Awalnya semua masih berjalan wajar dan lancar sampai tiba di suatu hari. Waktu itu sekitar pukul 2 pagi. Di ruang tengah, ayahnya sedang mengiris daun bersama 2 orang tetangganya yang bekerja lepas dengan keluarga Guntur. Di situ juga terlihat jelas Sari, adik Guntur, sedang tertidur pulas di tikar anyaman. Sementara di depan rumah, Guntur dan ibunya tengah menata daun tembakau yang sudah diiris di atas tempat tembakau tersebut. Tak ada pembicaraan. Mereka semua tampak fokus dengan pekerjaan masing-masing. Sampai akhirnya ekor mata Guntur seperti melihat sesuatu yang berada jauh di sampingnya. Sontak, kepala Guntur menoleh ke arah itu. Ia sedikit mengernyitkan dahinya untuk memperjelas pandangan matanya. Guntur pun menyenggol ibunya dengan sikunya, seraya berkata, "Apa itu, Bu? Kok kayak api terbang?" tanya Guntur kepada ibunya yang kemudian ikut memandangi cahaya merah kekuning-kuningan itu. Seketika, ingatan Guntur tertuju pada kejadian malam sebelum Kinanti meninggal. Kejadian yang memang tidak pernah Guntur ceritakan dengan siapapun. Ia mulai merasa ketakutan setelah menyadari itu. Rasanya ingin berlari masuk ke rumah, tapi kakinya seperti terkunci. Dengan pandangan yang masih tertuju oleh cahaya api itu yang kian lama kian mendekat. "Itu tuh obor," kata ibunya. Memang dari kejauhan nampak seperti obor, karena posisi cahaya itu cukup rendah. Cahaya api itu semakin mendekat, berjalan ke arah rumah Guntur, terbang rendah setinggi pundak orang dewasa. Guntur dan ibunya masih mengamati cahaya api itu dalam ketakutannya, berharap itu benar-benar obor, seperti yang dikatakan ibunya. Tapi bagaimana rasanya mereka ketika setelah dalam jarak pandang terdekat, ternyata cahaya api itu bukanlah berasal dari sebuah obor, melainkan kepala manusia yang terbakar api lengkap dengan tubuhnya yang berjalan. Sosok itu pun kian berjalan mendekat. Di sini, Ibu Guntur sepertinya sadar akan hal itu dan mulai memegang erat lengan anaknya. Mata mereka seperti terhipnotis untuk selalu memandangi sosok itu. Hingga akhirnya sosok itu berhenti dan berdiri tepat di depan Guntur dan ibunya. Posisinya membelakangi. Beberapa saat kemudian, sosok itu berubah menjadi gumpalan api dan terbang mengitari genting rumah Pak Dirja. Dan tak selang beberapa lama, bola api itu pun meledak, menghantam genting rumah Pak Dirja. Ayah Guntur dan orang pekerja yang mendengarnya pun ikut keluar memeriksa. Tapi suasana kembali hening. Yang terlihat hanyalah Guntur dan ibunya yang berdiri mematung dan terlihat sangat ketakutan. Singkat cerita, benar saja, keesokan harinya tersibar kabar Bu Wening, istri Pak Dirja, meninggal dunia.
Kurang lebih keadaan terakhirnya sama. Punggung dan telapak tangannya kosong. Meninggalnya istri Pak Dirja ini tentu semakin menguatkan dugaan warga tentang santet itu. Terlebih lagi, dua pekerja lepas di rumah Guntur yang mendapatkan cerita semalam mulai menceritakan tentang ledakan itu dan apa yang dilihat oleh Guntur dan ibunya. Das geni, warga menyebutnya. Pasca kematian Bu Wening, dua mantan lawan Pak Dirja sewaktu pemilihan lurah mulai berdatangan untuk melakukan pendekatan. Mungkin mereka tak ingin semua ini menjadi fitnah, karena kabar santet itu sudah menyebar luas di seluruh kelurahan dan menjadi buah bibir. Tentu mereka juga tidak mau menjadi pihak yang tertuduh. Sebut saja Pak Kromo, sang petahana yang menjadi salah satu lawannya dulu berani bersumpah bahwa dengan nyawa keluarganya, bukan dia pelakunya. Karena nama Pak Kromo sempat santer dibicarakan sebagai orang yang dituduh. Begitu juga Pak Sunari, lawan yang satunya lagi, juga berujar yang kurang lebih sama. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Gambaran tentang siapa pengirim santet itu menjadi semu di mata Pak Dirja. Beliau yang mau tak mau tetap harus menjalankan amanahnya sebagai kades, seringkali menyiratkan kekesalan di setiap pidatonya dengan berkata, "Kita, jikalau mengerjakan sesuatu pekerjaan, harus ikhlas," dengan nada tinggi dan menyentak. Menurut Guntur narasumber dari cerita ini, itu adalah kata-kata dari Pak Lurah Dirja yang paling populer pasca tragedi santet Braja yang menimpa keluarganya. Kata-kata itu selalu ia selipkan di setiap pidatonya, yang bahkan kadang sama sekali tidak nyambung dengan tema yang sedang dibicarakan. Dari sinilah warganya mulai sadar kalau kesehatan mental Pak Dirja mulai terganggu. Anak pertamanya Sugondo yang selalu mengantarkan ayahnya kunjungan dinas di berbagai tempat, kadang sampai terlihat malu ketika harus menggiring ayahnya untuk turun dari podium saat Pak Lurah Dirja mulai membentak-bentak dengan kata yang tidak nyambung dalam pidatonya. Seiring waktu berlalu, keadaan semakin memburuk. Bukan hanya mentalnya, kini tubuh Pak Lurah Dirja juga sakit. Entah apa penyakitnya, yang jelas menurut para narasumber, tubuh beliau menjadi kurus kering dan wajahnya seperti menghitam kian hari. Hingga akhirnya Pak Lurah Dirja pun lengser ke Prabon, turun dari jabatannya. Karena nyawanya tak lagi tertolong, dugaan santet ini kembali menguat ketika Sugondo, anaknya berujar melihat Das Geni di ambang pintu. Semalam sebelum ayahnya ditemukan tak bernyawa, Sugondo yang menyadari ketidakwajaran ini memutuskan untuk menyelamatkan diri. Ia menetap di tempat asal ibunya di Bantul dan tak pernah kembali lagi sampai sekarang. Temanggung 1986, Sugondo, anak Lurah Dirja, pergi dari rumahnya. Kabarnya ia menyelamatkan diri dari Das Geni, sosok jin dari kiriman santet Braja itu. Sebelum pergi, ia sempat menitipkan rumahnya kepada kerabatnya, tapi tentu saja tak ada yang berani tinggal di rumah itu. Setelah rentetan kematian yang terjadi, Mbok Rubiah, buliknya Sugondo, hanya membersihkan saja. Itu pun hanya seminggu sekali. Lambat laun rumah itu menjadi terlihat semakin singgup dan sering terjadi hal-hal seram di rumah tersebut. Ada satu kejadian, kali ini dialami oleh Guntur. Waktu itu sekitar jam 9 sampai 10 malam. Guntur merasakan hawa yang cukup panas di dalam rumahnya. Dia yang tadi sudah merebahkan dirinya di ranjang untuk tidur pun keluar karena kegerahan. Ia pergi ke dapur untuk membuat segelas kopi dan membawanya ke teras depan rumahnya. Ia duduk sembari melinting daun tembakau, namun sesekali matanya selalu melirik ke arah rumah Pak Dirja yang hanya diterangi lampu 5 watt di bagian depan terasnya itu. Dihisapnya tembakau yang telah dibakarnya, diteruskan dengan sesapan kopi manisnya. Lagi-lagi, matanya selalu memandang arah rumah yang kini tak berpenghuni itu. "Ah, biarlah,"
kata Guntur seraya mengibas-ngibaskan kerah bajunya karena kegerahan. Suasana malam itu nampak sangat sepi. Memang wajar, di desanya keadaan selalu sepi begini setelah Isya. Tapi ada yang aneh ketika Guntur mencium seperti bau sesuatu yang terbakar. Bau hangus yang cukup menusuk hidungnya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari dari mana bau itu berasal. Tapi tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Pintu itu adalah pintu rumah Pak Dirja. Apa Mbak Rupiah nginep di situ? Batin Guntur seraya memandangi pintu yang kini sudah terbuka sepenuhnya itu. Sejenak mata berpaling ke arah lain. Namun ketika matanya kembali lagi tertuju ke rumah itu, di situ terlihat sudah ada sosok yang berdiri. Sosoknya wanita rambutnya yang panjang, mengenakan kaos oblong putih yang sudah lusuh. Sejenak Guntur tertegun dan kemudian menyadari sosok itu adalah Kinanti, mendiang anak Pak Dirja. Seketika Guntur terpaku dan sulit bergerak. Ia mencoba memalingkan pandangannya meski terasa sulit. Tapi dari ekor matanya, ia merasa sosok Kinanti itu melambai-lambai ke arahnya. Hingga akhirnya Guntur berhasil beranjak dari tempat duduknya dan berlari masuk ke dalam rumah seraya berteriak. Teriakan itu nampak membangunkan ayahnya yang kemudian datang menghampiri Guntur dan menanyakan apa yang terjadi. Dengan gagap, Guntur hanya bisa berkata, Kinanti Pak. Seraya mengarahkan jari telunjuknya ke arah teras depan rumahnya. Melihat itu, ayahnya pun keluar untuk memeriksa, dan beberapa saat kemudian terdengar pintu rumahnya yang ditutup dengan keras, disusul dengan langkah ayah Guntur yang terburu-buru. Wajahnya panik, nampaknya ia juga melihat sesuatu. Ibunya yang juga terbangun karena mendengar keributan ini bertanya ada apa. Namun ayah Guntur segera mengajaknya masuk ke kamar. Begitu juga Guntur yang ikut masuk ke kamarnya. Di kamar, Guntur yang masih ketakutan, seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya tadi. Kinanti, yang sudah bertahun-tahun lalu meninggal, tapi menampakkan dirinya. Singkat cerita, hari pun berlalu. Guntur tak serta-merta bisa melupakan kejadian malam itu begitu saja. Tiba lagi di suatu malam, pintu rumah Guntur digedor-gedor. Terdengar suara lelaki minta tolong. Ayah Guntur yang pertama kali membukakan pintu seketika menyuruh orang itu masuk. Orang itu adalah Pak Gomblo, pedagang nasi goreng pikulan yang sering berjualan keliling di desa tersebut. Di situ Pak Gomblo nampak ketakutan. Tak ada kata lain yang keluar dari mulutnya selain "ndas geni". Nampaknya ia melihat sesuatu. Ibu Guntur mencoba menenangkan sembari menyodorkan segelas air. Hingga akhirnya, setelah Pak Gomblo tenang, ia pun mulai bercerita. Jadi, sewaktu ia melintas di depan rumah Pak Dirja, ia mengaku diberhentikan oleh seorang lelaki yang hendak memesan nasi gorengnya. Lelaki itu jelas keluar dari pintu rumah Pak Dirja. Walau ia tahu kalau rumah itu kosong, tapi Pak Gomblo mencoba untuk berbaik sangka kalau ternyata ada yang sudah mengontrak di rumah itu. Sekilas tak ada yang aneh dari pria itu, cuma kulitnya memang hitam legam dan tak bicara. Ia hanya mengisyaratkan dengan jarinya saja dan terlihat mengangguk ketika Pak Gomblo menanyakan apakah nasi goreng yang dipesannya pedas atau tidak. Pak Gomblo pun mulai meracik dagangannya dan sedikit berbasa-basi kepada pria yang berdiri di depannya itu. Baru ya Mas di sini. Seraya pandangnya fokus ke tempat penggorengan. Namun pria itu nampak tak menjawab pertanyaannya. Pak Gomblo pun tak mempermasalahkan itu dan meneruskan membuat nasi goreng itu. Tapi belum juga selesai, Pak Gomblo mulai merasakan ada cahaya yang meneranginya. Ia sempat mengira itu berasal dari tungku pembakarannya. Tapi tidak, karena ketika ia mendongakkan kepalanya,
Cahaya itu berasal dari kepala pria yang berada di depannya. Pak Gombloh yang kaget langsung terjatuh dari kursi jongkoknya. Ia merangkak, meninggalkan dagangannya karena tak bisa berlari, menuju ke hunian yang terdekat, yaitu rumah Guntur. Begitu cerita dari Pak Gombloh malam itu. Guntur, ibu dan ayahnya yang mengakui kebenaran cerita Pak Gombloh langsung pergi keluar rumah bersama-sama untuk mengambil gerobak pikulan milik Pak Gombloh. Setelah dagangan Pak Gombloh berhasil dibawa masuk, mereka pun menyuruh Pak Gombloh untuk menginap saja di rumahnya malam itu. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Gombloh pulang dan tak pernah terlihat berkeliling lagi di desa Guntur. Kabar Dasgeni dan angkernya rumah Pak Dirja pun mulai menyebar ke penjuru desa, dan tak sedikit juga orang yang bersaksi melihat Dasgeni dan arwah mendiang Pak Dirja, istrinya dan Kinanti menampakkan diri di rumah itu. Singkat beberapa tahun kemudian, kisaran tahun 89 sampai 90-an, ada sebuah keluarga yang mengontrak rumah Pak Dirja itu. Dan di sini, tragedi itu kembali terjadi.